saya keluar dari rumah karena mungkin kan ya orang tua capek juga ngelihat saya kan ya kerja cuma bengkel, mau sampai kapan kan, sedangkan umur itu udah di 24 waktu itu, mau sampai kapan seperti ini terus. Ya udah saya keluar deh dari rumah, terus saya ikut sama teman saya ngontrak di Jatiwung, itu pun saya nebeng. Tapi mau gimana, saya dari rumah nggak bawa apa-apa gitu kan, uang pun cuman bawa sekitar 170.000 itu buat yang penting saya dapat kerja apa kayak untuk nyambung hidup. Ya udah saya cuman doa, ya Allah tolong kalau misalnya memang ini jalan saya, tolong dong saya dikasih jalan untuk menafkahi istri saya deh minimal gitu loh. Saya mah nanti aja, saya mah cukup makan pakai teri, yang penting mah kebutuhan rumah tangga tercukupi, udah saya mintanya itu aja. Alhamdulillah doa itu terkabul malah berkali-kali lipat. Untuk saat ini iya, udah miliaran per bulan gitu. Yang tadinya cuma modal 6 juta, terus sekarang bisa iya berkali-kali lipat nol. Nama saya Rusdi Heksana, biasa dipanggil Heksa. Saya berumur 31 tahun di tahun ini dan saya adalah owner dari Gudang Snack Tangerang yang berada di Jatilahat, Kabupaten Tangerang. Jadi Gudang Snack Tangerang ini kita bisnis di makanan instan untuk saat ini. Pada awalnya kita tuh bikin yang namanya baby crab, awal usaha di tahun 2019. Dari baby crab, terus berkembang kita bikin makanan instan kayak bakso aci, seblak, basreng, dan lain-lainnya. Total produk saat ini ada di 250 produk. Kalau untuk saat ini kan kita main di e-commerce, ya sudah menjangkau ke seluruh Indonesia. Keluar kita sudah kirim ke Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah. Awalnya juga kita kan passing kayak ke warung-warung, nitip ke warung-warung kayak Madura, Agen, Projen gitu kan. Tapi sering jalan waktu, kayak Shopee waktu itu kan baru buka, TikTok, jadi kita mungkin fokusnya ke online gitu. Saya terlahir dari keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Bapak seorang guru, ibu seorang ibu rumah tangga yang nyambi jualan pakaian gitu. Dan lucunya adalah orang tua itu kan berdagang, cuman anaknya itu nggak boleh usaha. Saya juga nggak tahu gitu kan. Jadi pengennya orang tua tuh saya tuh jadi ya semacam guru atau seperti PNS lah gitulah, yang mungkin nanti tuanya terjamin atau apa. Tapi ya memang di keluarga ini saya nih anaknya yang menentang gitu. Saya nggak mau, saya pengennya usaha, emang saya pengen hidupnya bebas gitu kan. Saya cuma lulusan STM pun otomotif, nggak ada yang namanya bidang kuliner atau apapun. Terus setelah lulus saya masuk ke pabrik. Pada akhirnya di 2016 habis kontrak nggak diperpanjang, saya berhenti kerja, nyari kerjaan serabutan, cuman jadi kuli bengkel gitu kan, sambil ngegojek, daftar Gojek. Terus ceritanya saya keluar dari rumah karena mungkin kan ya orang tua capek juga ngelihat saya kan, cuman mungkin ya kerja cuman bengkel, mau sampai kapan kan, sedangkan umur itu udah di 24 waktu itu, mau sampai kapan seperti ini terus. Ya udah saya keluar deh dari rumah, terus saya ikut sama teman saya ngontrak di Jatiwung. Itu pun saya nebeng sampai di tahun 2018 ketemulah sosok perempuan yang sekarang jadi istri saya gitu. Ya memang usaha ini kita bangun berdua dari pacaran gitu kan, berjalan seiring waktu. Dia habis kontrak, saya pun cuman kerja serabutan, bingung nih kita mau ngapain nanti ke depannya gitu kan. Dan ya alhamdulillah dia masih mau nerima saya gitu mas. Ya saya nggak punya pekerjaan gitu kan, dia masih mau nerima saya gitu. Akhirnya mulai jualan, cicilan ngambil dari orang, ya itu tuh baby crab tuh, ngambil dari orang, terus coba main di online, di Shopee gitu kan. Dan alhamdulillah dari situ pesanan mulai naik. Yang tadinya kita ngambil, kenapa sih kita nggak bikin sendiri? Itu pun uangnya saya patungan, minjem lagi juga sama teman saya. Sama temen yang saya kontrak ini nih, saya tebengin, ya udah ditebengin, dipinjemin duit lagi. Habis mau gimana, saya dari rumah nggak bawa apa-apa gitu kan, uang pun cuman bawa sekitar 170.000 itu buat yang penting saya dapat kerja apa kayak untuk nyambung hidup. Ya alhamdulillah istri waktu itu nerima saya, yaudah ayo kita patungan. Waktu itu modal itu di 6 juta mas. Iya, jadi istri 3 juta, saya 3 juta yang minjem sama temen itu gitu. Nah coba kita produksi sendiri dengan otodidak. Akhirnya sampai di tahun 2020 mulai viral nah, baby crab gitu. Awalnya dari situ. Ya ngalir aja karena ya itu tadi ilmu kepepet. Ya karena kan dua-duanya udah gak kerja nih ya kan. Terus ya butuh uang. Terus mau ngapain gitu kan. Ya udahlah jalanin dulu yang ada ini gitu. Ya siapa tahu maju. Ya alhamdulillah sampai saat ini gitu.
Kalau untuk saat ini tim kita hanya 140 karena kan pas 2021 itu puncaknya ya kan. Karena kan kita namanya baru nih, ya kan kita belum tahu namanya sistem manajemennya seperti apa, ngatur orang kayak gimana. Jadi kok kurang orang tambah kayak gitu. Jadi belum tahu namanya efisiensi gitu kan. Karena ya memang nggak ada namanya kuliah bisnis atau belajar bisnis atau apapun, ya otodidak aja gitu. Nah pada situ itu pun jadi titik balik kita belajar. Oh, coba deh kita belajar manajemen. Itu manajemen karyawan, manajemen produksi itu seperti apa. Nah, jadi ketemulah yang sekarang ini gitu, yang hanya tim 140 orang kita udah cukup gitu. Dan untuk total omset kita itu tertinggi itu waktu 2022 itu tembus di 8M. Pernah di 8M per bulan. Cuman saya nggak megang uang sana gitu. Jujur kalau ngelihat dari e-commerce itu kan segitu ya kan, cuman saya nggak ngelihat fisiknya itu seperti apa gitu kan uang 8. Iya cuman angkanya dong, karena kan memang dari dulu kita punya uang sedikit kita alihin nih ke produksi, kita beli mesin, kita beli alat-alat, terus kita beli lahan kayak gitu. Jadi nggak ada namanya uang terus kita tabung, kita beli ini enggak gitu, invest terus. Jadi dari 2019 sampai dengan 2023 itu kita memang gimana caranya fokus untuk membangun fondasi dulu nih supaya kuat nih usaha kita gitu. Nah 2024 barulah kita mulai agak pengen nih nikmatin hasil kerja gitu ya. Kita beli kendaraan, motor, mobil, mungkin kan ngebagusin rumah kayak gitu sih Mas. Nah setelah itu mulai itu ke Singapura, ke Thailand, bahkan terakhir kemarin ke Cina, ke Jepang, ke Korea gitu kan, untuk ya menikmatin hasil kita lah gitu lah, ya kan, senang-senang lah gitu. Dan dalam perjalanannya kita bingung nih, ya kan, ngurus visanya itu seperti apa, ya kan, ngurus dokumen-dokumen itu seperti apa, karena kan setiap negara itu kan beda-beda. Nah, terus kita lihat-lihat, oh ternyata ada nih pengurusan visa yang nggak ribet gitu kan, terus bisa kita andelin, ternyata ada nih namanya GoVisa. Kita cobalah ke GoVisa, ternyata pelayanannya pun bagus, terus persyaratannya nggak ribet, jadi saya cuman di rumah, duduk, ngirimin persyaratan yang dia minta, jadi yaudah kita mau berangkat kapan, udah tinggal berangkat aja, gitu. Jadi untuk dokumen masalah ini tuh, gue bisa semua yang ngurus. Ya, jadi dokumen-dokumen yang kita kirim, dokumen pribadi atau apapun, itu juga aman, karena dijaga kerahasiaannya gitu. Dan prosesnya itu transparan dari segi biaya, dari segi pengurusan, itu semua transparan. Kita dikasih tahu tuh proses dari awal sampai dengan terbitnya visa gitu kan. Nah, kenapa kita pakai GoVisa? Karena kita lihat dari portfolio bisnisnya ini, GoVisa ini udah dipakai ribuan orang setiap bulannya, dan GoVisa ini adalah platform pembuatan visa online terbesar di Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk menggunakan GoVisa karena sudah terpercaya, maupun itu untuk pribadi atau rombongan itu bisa. Jadi kalau kamu ingin liburan ke luar negeri, ya, percayakanlah kepada GoVisa. Aman, praktis, dan terpercaya. Jadi 2019 awal itu timnya itu cuman saya sama istri. Jadi saya yang produksi, istri yang nyatetin pesanan, terus malam saya yang nganterin paket gitu kan. Waktu itu kan cuman 5 atau 10, sekalian saya pulang kan. Saya kan masih ngontrak ke Jatiwung. Terus begitu sampai setahun, dan kalau setiap Sabtu itu kan dia kan kuliah. Jadi malam nih, Jumat malam nih saya produksi nih sampai jam 12 atau jam 1 ya kan, sambil saya ngebawa pesanan tuh, sambil saya ke Depok karena kan kebetulan rumah saya di Depok, sambil bawa pesanan tuh naro-naro di tempat teman di Projen sambil nganterin dia kuliah. Jadi kuliah sambil bawa bronjong nih gitu. Alhamdulillah mulai meningkat pesanannya, terus kita coba rekrut karyawan tapi masih kakak ipar, karena kan di sini kakak ipar. Yaudah coba kita yuk berani yuk, karena kalau kita pegang berdua kayaknya udah nggak mampu nih gitu kan, nanti yang ada malah nggak kepegang semua. Akhirnya dibantulah sama kakak ipar sama mertua gitu untuk buat pesanan, untuk packing. Dan seiring berjalannya waktu di tahun 2020 TikTok Shop mulai masuk. Nah dari TikTok Shop baru mulai naik, yang tadinya cuma kita bertiga, kita tambah lagi satu untuk yang produksi, terus sampai di 25 orang yang ngebantu kita waktu itu di rumah, masih di rumah tuh, produksinya masih pakai tungku biasa dan pakai kayu gitu.
Jadi kalau misalnya kita lagi produksi, yang packing atau yang lagi bikin pesanan, udah tuh mukanya pada hitam semua. Karena emang ya kayak gitu di rumah. Nah, terus mulai ngumpulin uang sedikit-sedikit, dan kebetulan kan di belakang rumah ini sawah. Ini tuh dulu ini sawah dan masih punya mertua. Nah, akhirnya mertua nawarin, udah bayarin aja sawah yang di belakang buat ngegedein. Nah, niat saya itu dulu ngegedein itu cuman ya sekitar 300 atau 500 meter lah. Penting cukup buat produksi gitu kan. Tapi ya Allah yang punya jalan ya kan, malah jadinya 1000 meter. Itu gedung pertama tuh yang sebelah ini gitu, makanya jadi segitu. Ya alhamdulillah kita pelan-pelan nyicil bangun, dan 2021 kita mulai pindah ke gedung baru produksinya. Nah setelah pindah ternyata ada ujian lagi nih, si baby crab ini turun penjualannya. Karena mungkin kan ini kan makanan viral ya, namanya makanan viral kan ada masanya. Pas masanya naik itu di 2021, terus di 2021 akhir habis Januari itu turun. Otomatis kan pesanan turun. Nah terus ini gimana nih 25 orang ini ya kan, yang udah terlanjur kita rekrut, masa iya mau di op ya kan, cuman gara-gara pesanannya nggak ada. Sedangkan dia kan yang dari awal di rumah nih sampai lembur sampai jam 10 malam, jam 12 malam ngebantuin kita, masa kita pindah ke sini kok kita cut gitu. Ada rasa nggak enak hati lah di situ. Nah akhirnya kita coba bertahan selama 3 bulan. Pokoknya ada nggak ada pesanan, yang penting kalian kerja gitu. Mau kerja apa yang penting kerja aja di sini gitu kan. Sempet kita ngakalin rolling kayak 2 hari masuk, 2 hari libur. Yang penting mereka tetap kerja gitu. Terus doa sama istri, ini mau sampai kapan seperti ini gitu. Jujur udah 3 bulan itu udah nggak kuat, uang tabungan pun habis. Ya kita udah nggak bisa nalangin lah ibaratnya gitu kan, nalangin biaya produksi, untuk gaji karyawan, kita udah nggak bisa nalangin lah gitu. Nah itu mungkin titik terendah pertama kita di situ di usaha. Terus bingung nih mau gimana gitu kan. Ya intinya cuma satu, kita berdoa ya mudah-mudahan ini dapat solusi gitu, karena kan kasihan ini orang-orang kan banyak warga sini ibu-ibu gitu yang punya anak, yang punya suami gitu kan, yang punya istri. Dan akhirnya muncullah satu ide, kenapa kita nggak bikin bakso aci yuk, kita gedein bakso aci gitu. Dulu pun udah sempet bikin cuman nggak difokusin karena kan fokusnya di baby crab. Yaudah coba yuk kita bikin makanan instan ya, bakso aci. Mulai itu naik gitu kan. Terus ada viral dulu namanya bola susu, kita coba bikin tuh, ya mulai naik. Udah tuh mulai naik. Yang tadinya kita mau ngurangin tim itu 25 orang, malah kita nambah tim jadi 220 orang dalam waktu 4 bulan lah. Makanya saya juga kaget, kok begini gitu loh. Saya juga nggak percaya gitu kan. Nah memang saya tarik dalam menjalani usaha itu, memang nggak cuman butuh skill, terus nggak cuman butuh pengetahuan, tapi kita juga butuh namanya jalur langit. Jadi saya dulu tuh sering diajarin sama orang tua itu untuk berbagi. Jadi saya udah dibiasain berbagi, kayak misalnya setiap Jumat saya punya 2.000 ya saya kasih 2.000 ke kotak amal tuh kalau Jumatan, dari 2.000, 5.000, 10.000 kayak gitu tuh rutin aja. Terus setiap bulan kita juga ada santunan untuk anak yatim yang mungkin sebulan cuma 100, 150 terus aja. Pokoknya saya berpegangan ketika pendapatan mulai bertambah, ya berarti kamu harus memberinya lebih gitu. Itu sih yang saya jalanin, ternyata kepake tuh di 2021, pertolongan itu datang. Kita nggak tahu ya kan, kita emang benar-benar lagi down. Kita yang tadinya mau ngurangin karyawan, kok malah karyawan jadi segini banyaknya. Itu yang nggak masuk di logika saya juga itu sih. Untuk saat ini iya udah miliaran per bulan gitu. Yang tadinya cuma modal 6 juta, terus sekarang bisa iya berkali-kali lipat nol. Gitu sih. Saya dulu tuh orangnya seneng nempel gambar. Kayak saya pengen punya rumah nih 2 tingkat, saya tempel gambarnya di kamar. Terus saya pengen punya mobil nih, saya pengen punya mobil gede, kecil gitu kan, mobil kayak mungkin SUV ya, Pajero atau Fortuner gitu kan. Pengen mobil kecil nih kayak sedan lah, Mercy atau apa. Terus kayak jalan kita naik motor kemana, terus ngeliat ih mobil itu bagus. Saya seneng tuh tempelin tuh di tembok tuh gitu kan. Sambil kayak bangun tidur ngeliat. Dan alhamdulillah di 2024 terwujud semua mas. Ya alhamdulillah itu rumah walaupun kecil, lantai 2 gitu kan. Terus ya alhamdulillah kita bisa beli mobil cash. Alhamdulillah kita punya mobil 3 untuk mobil pribadi. Itu semua yang saya tempelin itu ya terwujud semua gitu. Itu pencapaian saya ya udah alhamdulillah lah.
Kunci sukses yang saya rasakan gitu kan berdua sama istri, mungkin kita itu nggak pinter-pinter amat dalam menjalani bisnis gitu. Satu pegangan saya itu, saya ngandelin cuman jalur langit. Saya percaya apa yang kita kasih, nanti itu yang akan kita dapat gitu. Jadi mau sesulit apapun, mau sebahagia apapun, gimana caranya kita harus berbagi. Dan dari dulu pun niat saya usaha ini bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk gimana caranya hidup saya ini bermanfaat buat orang lain, khususnya buat sekitar gitu. Makanya yang saya pikirin ketika kita mengalami down, ya, pesanan mulai turun, yang kita pikirin tuh bukan, aduh, wah penghasilan saya per bulan kurang nih, wah uang jajan saya kurang nih gitu. Enggak, tapi yang kita pikirin gimana nih karyawan ini punya keluarga, dia masih bisa kerja nih di sini nih. Itu yang kita pikirin gitu. Kalau saya mah gampang. Ya memang saya mah dari awalnya emang nggak punya ya kan. Kita makan pakai tahu tempe aja udah oke ya kan. Yang penting ini gimana nih? Gimana caranya usaha ini bisa bermanfaat buat orang lain lah gitu loh. Dan ya alhamdulillah kita juga sekarang ada namanya program Jumat Berkah. Itu Jumat Berkah itu jadi minggu pertama nih kita keluar jalan, kita bagi-bagi makanan gitu kan ke tukang beca, tukang ojek, kita berbagilah gitu. Terus Jumat kedua kita ada namanya program polio. Program yang baru ini kan Pak Prabowo kan ingin meningkatkan gizi kan. Nah kita juga untuk bantulah, walaupun memang skalanya belum besar ya, baru cuma sekitar sini gitu kan. Ya kita support kayak ibu hamil, untuk balita gitu kan, kita kasih susu, roti, ya kita support itu. Jumat ketiga kita bagi-bagi untuk karyawan. Jadi karyawan juga bisa ngerasain gitu kan. Terus Jumat keempatnya kita bagi-bagi untuk warga sekitar. Jadi ya kita pengen ya kita dikasih sudah sampai seperti ini, ya gimana caranya kita lebih bermanfaat lagi gitu sih. Ya memang pegangan kita tuh cuman itu gitu loh. Dari tahun pertama pun kayak kan setiap tahun tuh ada namanya kurban gitu kan. Dan dari tahun pertama mungkin kita cuman bisa kurban sapi sama kambing gitu kan. Dari tahun ke tahun ya alhamdulillah tahun kemarin pun kita bisa kurban 4 ekor kambing dan 2 sapi untuk warga sekitar gitu. Dan kita pun mulai dari 2024 kemarin kita adain program untuk karyawan itu yang memang bantu dari awal kita usaha sampai saat ini kita umrohkan Mas. Alhamdulillah udah gelombang kedua ya. Nah tahun ini niatnya sih mau berangkatin lagi. Alhamdulillah kalau saya udah 2 kali juga ya. Karena dulu itu ditawarin keluar kan kayak ke Jepang kan ada tuh dulu tuh lulusan STM kursus untuk bahasa Korea atau bahasa Jepang biar kerja di luar gitu kan. Dulu tuh saya sempat ditawarin gitu. Cuman saya bilang saya nggak akan keluar negeri kalau saya belum nginjek tanah Arab. Dan sebelum saya berangkat pun gimana caranya orang tua tuh berangkat dulu. Jadi orang tua sudah beres dua-duanya gitu kan kita berangkatin. Dari orang tua saya terus dari orang tua istri baru kita. Harapan saya sih untuk usaha saya sendiri nih gudang snack ini ya pastilah setiap orang tuh harapannya usahanya pengen lebih besar gitu kan, lebih berkembang. Kita pun kan basicnya tuh di e-commerce gitu kan. Terus kenapa sih nggak coba bikin warung gitu kan, warung kecil-kecilan lah untuk sebelah prasmanan gitu kan. Dan ya alhamdulillah kita sekarang udah punya 3 cabang. Yang satu di Jati, yang kedua di Rajek, Raja Wali, dan yang ketiga ini di Batavia gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin merasakan langsung gitu kan, yang memang fresh langsung dimasak, itu bisa ke toko offline kita itu. Impian terbesar saya sih untuk saat ini saya pengen bikin yayasan gitu kan. Mungkin ya untuk yang kurang mampu atau yatim piatu. Jadi kita pengen bikin sekolah yayasan gitu. Jadi untuk mereka bisa belajar gratis kayak gitu sih. Untuk impian terbesar saya. Itu yang belum tercapai. Kalau untuk penonton yang saat ini sedang menjalankan usaha, tetap bertahan. Jika memang itu keyakinanmu untuk usaha, tetap bertahan, pertahankan apapun kondisinya. Dan kalau bisa hindari namanya bank, hindari namanya minta tolong ke orang, maupun itu pahit, maupun itu senang, udah ditelan aja sendiri, gitu loh. Jadi udah berdiri sendiri aja, jangan mengharapkan sesuatu pada orang lain. Kan jelas tuh, berharap saja sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dialah yang nggak akan mengecewakan kita. Itu sih yang kita pegang.
Jadi penonton yang mau coba-coba usaha gitu loh, kalau cuman setengah-setengah niatnya mending jangan. Kalaupun lagi yang bekerja mungkin lagi capek nih kerja nih, terus pengen usaha biar punya income sendiri atau gimana, mending jangan. Mending kalian kerja aja dulu, kumpulin uang, ketika mental kalian dan kalian sudah tahu tujuan kalian usaha itu apa, baru kalian boleh keluar. Saya Eksa dari Gudang Snack Tangerang. Jika kamu ingin usaha, harus punya niat dan mental baja. Dan satu, harus mengandalkan jalur langit. Itu penting. Karena itu yang akan menolong kita ketika kita lagi di posisi terendah. Ini naik kelas versi saya, temukanlah naik kelas versi kamu sendiri.